Halo, apa kabar Anda semua? Senang sekali nih hari Sabtu ya, di akhir pekan kita masih bisa ngobrol santai dengan Bung Rocky Gerung membahas persoalan-persoalan yang serius. Memang kita harus mulai menyikapi begitu ya, Bung Rocky. Banyak sekali soal serius, tapi kita nggak boleh terlalu serius menyikapinya karena supaya imunitas tubuh kita tetap terjaga. Iya, saya lagi nyari kopi saya, kopi yang saya racik sendiri tapi habis. Jadi ntar lagi saya mesti ke warung nih nyari kopi sasetan nih. Kopi sasetan. Aduh, saya kalau Anda nyebut saset, saya jadi ketawa sendiri nih karena di media sosial itu ada fenomena yang saya sendiri sering-sering nggak terpikir kok bisa ya ada muncul istilah begitu. Ini berkaitan dengan Ali Muchtar Ngabalin dan Valdo Maldini. Valdo Maldini ini kan junior saya juga. Ini saya kenal baik lah dia secara pribadi gitu. Begitu juga Ali Muchtar Ngabalin. Jadi menurut para netizen ini Valdo Maldini ini satu ada yang nyebutnya sebagai Ngabalin bersorban atau New Ngabalin gitu ya. New Ngabalin itu apa bentuknya adalah bersorban dan kedua versi saset. Saya mikir dari mana apa ini maksudnya dengan versi saset ini sebenarnya. Ini ada banyak istilah baru nih. Ada buku judulnya New Normal, ada Next Normal. Jadi si Valdo ini next Ngabalin gitu. Tapi bahkan dalam versi yang dulu kan kita sebut ketengan sebetulnya kan, ngeteng rokok jadi bisa beli sebatang-sebatang gitu. Jadi sekarang sasetan judulnya. Karena memang ekonomi lagi lesu, jadi orang nggak bisa beli satu box lagi, ya beli sasetan aja tuh. Itu menunjukkan bahwa istana ini kualitasnya sasetan semua. Bahkan bisa. Ini memang tidak mudah memahami guyonan-guyonan istilah new normal ini era milenial ini, era digital ini ya. Saya jujur sering-sering kadang-kadang mesti berpikir keras dulu untuk mencerna apa maksud mereka begitu. Tapi mereka sangat kritis dan tajam gitu. Analoginya itu out of the box ya. Ini kan generasi TikTok yang idenya cepat nyampe di kepala, lalu berubah dalam 3 menit jadi TikTok. Kan TikTok dulu kan isinya cuman goyang-goyang kan, menggoyang-goyang badan. Sekarang TikTok isinya adalah menggoyang-goyang kekuasaan, menggoyang-goyang pemerintah. Dan itu betul-betul politik milenial. Itu hati-hati kalau batuk. Ya, saya sampai tersedak gara-gara Anda juga terlampau cepat ketika memahaminya karena saya lebih lambat daripada Anda karena dimulainya dulu kan dengan generasi instan itu disebut sebagai Twitter ya, 140 karakter gitu ya. Padahal kita biasanya dulu nulis artikel dan sebagainya itu panjang-panjang gitu. Kemudian TikTok yang pendek, ada bahkan saya lihat YouTube sekarang juga bikin versi short YouTube-nya jadi untuk mengimbangi TikTok gitu. Tapi tadi itu yang saya nggak terpikir adalah sebelumnya untuk menggoyang-goyang badan, sekarang menggoyang-goyang kekuasaan. Itu membuat saya tersedak. Ya kalau batuk siap-siap ada obat batuk sasetan juga. Oke. Nah, karena ngomongin Ngabalin ini sedang ada fenomena yang saya kira serius tapi menarik ini karena ini kelompok Cipayung Plus. Nah, ini buat generasi yang sekarang perlu kita ingatkan ya, kelompok Cipayung Plus ini adalah Cipayung itu adalah ormas seperti HMI, PMKRI, PMII dan sebagainya yang bergabung pada waktu itu dan kemudian disebut sebagai kelompok Cipayung. Pendirinya antara lain Akbar Tanjung ya, waktu itu ketua HMI, ketua umum PPHMI. Nah, pada tanggal 18 Akbar Tanjung bersama dengan Pratikno itu mengumpulkan para alumni HMI yang ya kelihatannya ini konsolidasi kekuasaan karena kalau saya lihat mereka para aktivis Cipayung ini sekarang sudah masuk dalam kekuasaan, ada yang di PDIP, ada yang di P3, ada yang di PAN dan Golkar gitu. Nah, pada hari Jumat kemarin justru kelompok Cipayung Plus yang sekarang masih aktif itu membuat sebuah evaluasi bahwa pemerintahan Jokowi gagal menangani pandemi. Nah, Cipayung Plus itu tambah lagi antara lain misalnya termasuk kami ya, koalisi aksi kaminya ini kami mahasiswa bukan kami koalisi aksi 2M. Ya. Karena kalau kami juga menilai begitu. Gatot kan dalam pidatonya, Gatot Nurmantio juga menilai bahwa penanganan pandemi kita sangat buruk. Ya itu
disebut kelompok Cipayung karena kalau nggak salah tahun 73 itu dibuat di Cipayung tuh atas inisiatif HMI Akbar Tanjung terutama yang kemudian jadi cikal bakal KNPI. Jadi bisa kita sebut ini Cipayung jadul versus Cipayung Plus kan. Itu supaya gampang nih milenial. Kalau nanti kalau dibikin TikTok enak tuh, ada Cipayung jadul, ada Cipayung Plus. Nanti juga ada Cipayung TikTok yang lebih gila lagi tuh. Yang nggak punya kaitan dengan sejarah kecipayungan, tapi berupaya untuk menggoyang kekuasaan. Nah, kita membayangkan bahwa Cipayung analog, Cipayung analog, yang satu sekarang Cipayung digital, gitu ya. Ya. Betul, dan Cipayung analog ini, Cipayung jadul ini, mereka memang yang lagi menikmati ya kekuasaan tuh, semacam upaya untuk konsolidasi karena diganggu oleh Cipayung TikTok, Cipayung Plus. Jadi enak juga melihat bahwa politik Indonesia artinya akhirnya semarak lagi karena mereka yang di istana akhirnya mesti cari teman-teman lama tuh. Karena diganggu oleh kawanan baru ini, kawanan TikTok ini kan pengganggu terus. Itu yang menyebabkan gelora berpolitik dihidupkan ulang. Saya tetap menganggap bahwa yang paling benar adalah cara pandang Cipayung Plus. Karena mereka yang mengerti arah masa depan tuh. Kalau yang jadul itu kan dia cuma mau jadi old establishment aja di istana karena udah dapat banyak keuntungan material. Dan memang kita tahu Cipayung apa tadi analog ini, Cipayung lama ini ada di semua partai pendukung Jokowi. Nah, mereka berhadapan dengan generasi baru Cipayung yang bahkan punya pengetahuan masa depan melebihi dari generasi lama. Nah, jadi ini pertarungan baru nih, ini variabel lain nih. Dan menariknya adalah ngabalin analog atau ngabalin jadul. Ini berarti kita mengacu pada ngabalin sesungguhnya, gitu ya. Itu menyatakan dia minta kepada para new Cipayung TikTok ini, generasi TikTok Cipayung ini, apa variabelnya kalau menilai bahwa pemerintah itu gagal menangani pandemi? Ya ngerti nggak apa itu variabel? ini ngabalin yang berupaya untuk jadi akademisi gitu. Apa variabelnya tuh? Lo seluruh variabel itu yang kemudian dikompilasi oleh data indeks internasional tentang HAM yang turun, indeks disparitas yang melonjak. Semua itu adalah hasil dari variabel sehingga berubah menjadi konstanta. Konstantanya berbunyi Jokowi gagal. Dasarnya apa? Ya semua variabel tadi. Jadi ini ngabalin jadul ini juga nggak ngerti cara berpikir itu. Dia masih nunggu apa variabelnya. Variabelnya udah dirumuskan di awal sehingga timbul kesimpulan bahwa Jokowi adalah pemerintah yang gagal. Tapi ya udah kita abaikan aja karena memang kemampuan kawan saat itu tidak mampu untuk berpikir metodologis tuh. Tapi kepastian istana itu hanya dibatalkan oleh konstanta internasional. Indeks demokrasi turun itu adalah kajian akademis yang luar biasa yang nggak mungkin kalau saya terangkan atau kalau kita terangkan pada ngabalin misalnya bahwa internasional mempunyai data melampaui data yang dikumpulkan oleh surveyor Indonesia karena dia punya alat pembanding gitu. Kalau kita tambahkan bahwa kesimpulan internasional itu sifatnya decisive gitu. Nah, karena dia mesti netral sama sekali. Tapi kalau kita terangkan dengan bahasa yang rumit ini, nanti ngabalin berasap otaknya, lalu sorbannya terbakar kan. Kepalanya bisa panas, bisa sorbannya berasap pula kan. Itu bahayanya. Oke. Nah, saya kira kalau ngabalin daripada Anda yang susah menjelaskan, sebaiknya Bung Ngabalin segera beli buku yang diterbitkan oleh LP3S. Ya. Ini LP3S baru menerbitkan sebuah buku yang sangat penting saya kira. Ini Demokrasi Tanpa Demos. Dan yang menulis itu bukan hanya ilmuwan dari Indonesia, tapi ilmuwan dari berbagai belahan dunia yang concern terhadap Indonesia. Misalnya dari Australia, dari Amerika, dan sebagainya. Saya kira ini salah satu buku yang menarik dan penting dan perlu dibaca oleh istana. Tapi nanti kalau dikasih ke Ngabalin itu kalimat abstraknya aja dia nggak mampu uraikan kan. Pasti dia langsung komentar, ini adalah narasi yang menghina presiden. Gitu. Karena dia cuma punya dua kalimat itu, narasi yang menghina atau diksi yang buruk. Cuman itu. Padahal dua-duanya dia praktekkan tiap hari. Narasi yang buruk dan diksi yang menghina. Nah, kan disebutkan tadi judul bukunya Demokrasi Tanpa Demos. Saya kira yang benar demokrasi with demon, bukan with demos gitu sekarang ya.
Tuh, kalau diterjemahkan ke istana diberubah begitu tuh. Demokrasi yang dihuni para demon. Nanti diterangin lagi, biarin Ngabalin cari sendiri apa artinya demon dan apa artinya demos. Supaya ada kerjaan dikit lah tuh, sebelum masuk ke talk show. Iya, iya. Oke, Bung Rocky. Nah, inilah yang akhirnya kita khawatirkan. Bukan kita khawatirkan. Saya kira kok saya tiba-tiba jadi berpikir cara pemerintah. Jangan-jangan nanti saya disebut new, apalagi yang kita prediksi bahwa dihapusnya mural Jokowi Not Found itu kemudian ternyata menghasilkan ribuan, bukan puluhan ribu mural di mana-mana. Nih kalau kita lihat ya, muralnya macam-macam ini. Kita lihat bisa ini dan bagaimana para petugas Satpol PP dan polisi sibuk menghapusnya gitu. Tapi saya kira ini ada di Batam juga ada, di beberapa lain banyak sekali dan salah satunya juga ada muralnya Ngabalin ini. Rupanya cukup terkenal juga dia. dan diposisikan not found juga. Jadi saya kira ini seperti membendung air bah, saya kira ya, karena kita kan bicara, kalau bicara soal perubahan itu kan semacam sebuah keniscayaan, atau kalau kita menyebut itu dalam bahasa agama sunatullah atau hukum alam. Ya, sunatullah itu bunyinya percuma mencegah banjir, lebih baik belajar berenang gitu. Itu sebetulnya rumusnya tuh. Nah sekarang kita mau lihat nanti. Pasti akan banyak lagi mural tentang Ngabalin. Nah itu Ngabalin mungkin lagi berpikir dia mau pindah jadi kepala satpol aja supaya dia yang sekaligus menghapus-hapus muralnya sendiri itu. Nanti kita lihat ada 2 orang dimuralkan, yang satu masih pakai sorban tapi pakai seragam satpol, menghapus dirinya sendiri didampingi oleh seorang anak kecil yang disebut tadi Little Ngabalin atau New Ngabalin, Rivaldo tuh. Jadi dia berdua yang akan dimuralkan menghapus muralnya Ngabalin. Jadi kita akan perpanjang olo-olo ini justru karena kedunguan reaksi kekuasaan gitu. Jadi dari awal kita tahu bahwa soal beginian nggak bisa dibendung karena dia akan diviralkan. Mengapa? Karena faktanya memang benar bahwa negara ini merosot, bahwa unfollow Jokowi, mestinya saya usulkan supaya nanti ada mural baru tuh unfollow Jokowi dan apalagi tuh delete Ngabalin, kan semuanya akan dimanfaatkan justru oleh anak-anak jago TikTok ini dan yang disebut sebagai seniman jalanan. Kan hak seniman jalanan untuk memakai jalan sebagai ekspresi seninya tuh. Itu nggak bisa dilarang. Namanya juga seniman jalanan yang kadang-kala otaknya betul-betul tajam dan mampu untuk menemukan satire dalam waktu yang singkat. Mestinya kita berbahagia bahwa kehidupan estetik kita tumbuh tuh. Tapi ya udah, orang nggak paham estetika dia hapus-hapus saja tuh. Mana ada yang merusak kota? Semua orang kagum dengan pilihan warna, ekspresi apa namanya tuh, ekspresi grafitinya itu kan keren-keren, benar-benar keren tuh. Jadi itu yang nggak dipahami oleh istana yang sibuk memikirkan kekuasaan. Ya, saya kira ini penting kita mumpung masih ingat, perlu ada semacam dewan kurator ya untuk mengumpulkan mural-mural ini, karena ini one day, saya mesti serius nggak bercanda, akan menjadi catatan perjalanan sejarah politik Indonesia ini. Jadi ini kita tidak boleh melihat ini sekedar bercanda-bercandaan, tapi ini soal serius kan. Memang mural itu merekam perjalanan subtil dari sebuah bangsa. Perjalanan yang formal itu ada dilakukan oleh sejarawan, tapi sinyal subtil itu, sinyal-sinyal yang halus itu bisa dibaca justru lebih tajam melalui mural. Jadi ada proyek politik, di dunia banyak proyek politik untuk membaca mural sebagai artefak dari sebuah epoch politik gitu. Itu yang sedang terjadi. Ini orang-orang nggak ngerti bahwa mural itu merekam daily activities dari politik, dari anak muda segala macam. Jadi sebetulnya kita mesti bangga bahwa ada selain oral history, ada written history, juga ada mural history itu. Ini kan kita nggak paham mengapa istana nggak bisa bikin semacam seminar kecil untuk justru memanfaatkan ini sebagai catatan sejarah politik Indonesia versi mural. Jadi betul-betul kosong otak itu. Siapa namanya, Little Ngabalin ini, New Ngabalin ini nggak mampu untuk melihat masa depan. Padahal dia adalah milenial kan. Dia nggak mampu memproyeksikan mural ini dan potensi untuk dihadirkan dalam perdebatan politik nanti atau bahkan jadi bahan riset profesor-profesor dunia tuh. Itu intinya tuh, di aesthetics of politics nggak bisa ditangkap sebagai
gejala baru di dalam global history itu. Ya. Nah, saya pakai banyak istilah ini supaya saudara Ngabalin dan Little Ngabalin itu saling tukar-tukaran Google tuh. Ya. Oke. Ini kan selalu setiap kali acara Anda ini juga semacam lecture gitu, semacam kuliah, karena banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti channel Anda. Jadi saya mengusulkan kepada mereka ini salah satu bahan untuk skripsi atau bahkan tesis disertasi. Menarik ini soal moral ya. Tapi Anda sementara ini mungkin jangan ngambil disertasinya di UI, karena hampir pasti itu tidak akan lolos untuk sebagai bahan kalau diajukan oleh profesor atau pembimbing Anda ini. Dulu pos kota itu ada pojok judulnya, nah ini dia. Isinya itu sensasi seks. Tapi ada juga pojok komik itu yang mengolok-olok satire kekuasaan waktu itu, sangat subtil. Kemudian itu jadi disertasi para Indonesianis, jadikan itu disertasi tentang estetika, tentang komunikasi politik, hanya dari variabel-variabel itu. Nah itu kalau kita pakai istilah variabel yang nggak dipahami oleh saudara Ngabalin tadi itu. Jadi betul-betul ini wilayah riset yang harusnya dimanfaatkan oleh negara. Mestinya LIPI turun tangan atau Depdikbud mesti bilang jangan dihapus itu. Itu adalah bagian dari artefak peradaban kita tuh. Kan menterinya kalau Nadiem itu sedikit cerdas dalam bidang estetik, dia mesti bikin peraturan menteri untuk mengkonservasi mural-mural itu, bekerja sama dengan LIPI atau Pusat Kebudayaan Luar Negeri, sehingga itu dikonservasi. Dengan cara itu maka Ngabalin, Little Ngabalin, petugas Satpol tahu bahwa itu adalah karya budaya. Ini karena petugas nggak tahu, maka dia main hapus saja kan. Jadi coba kita minta sekarang, sebagian dari orang yang mau berpikir di kabinet, lakukan peraturan baru supaya itu dikonservasi, jangan dihapus. Itu intinya. Ya. Oke, tapi yang juga perlu kita sadari dan kita perlu ingatkan pada publik bahwa dan juga pemerintah saya kira bahwa bermunculannya berbagai mural ini sebagai salah satu indikator gitu adanya semakin rendahnya kebebasan berekspresi kita, dan itu kan dampak dari juga apa yang kita sebut sebagai sekarang ini kan Indonesia bukan disebut sebagai negara bebas tapi partly free gitu ya, sebagian saja masih bebas gitu. Iya. Itu pentingnya Istana berkaca bahwa mural itu ekspresi ketidaksukaan pada separuh-separuh kerjaan Istana tuh. Atau bahkan ekspresi lantang dari generasi baru yang menghadapi ketidakpercayaan masa depan. Jadi itu intinya sebetulnya kan. Nah kita membaca mural dalam upaya untuk memperlihatkan pada Istana bahwa Anda kalau kemarin pepatah bilang menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Nah bagi pembuat mural itu sebetulnya pesannya adalah menepuk air di kolam terpercik muka Mukidi, kan bisa begitu kan? Lalu kita bertanya apa sih Mukidi? Generasi ke depan akan cari sinopsis tentang kenapa disebut Mukidi, kenapa disebut Zainuddin, kenapa disebut kolam, kenapa disebut IQ 200 sekolam. Kan itu pentingnya ingatan politik kita diendapkan melalui mural ini. Itu intinya supaya kita melihat bahwa sebetulnya demokrasi nggak ada masalah karena mural ini memperlihatkan kemampuan kita untuk berdamai dengan kenyataan. Kan kita dengan mural kita berdamai dengan kenyataan kan. Not found, ya kenyataannya not found, ya udah kita berdamai aja. Jadi saran kita kepada para petugas, saya lebih baik Anda mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat gitu ya, karena itu jauh lebih penting ketimbang mengawasi mural gitu ya. Biarkan mural itu merupakan ekspresi dari publik, sementara protokol kesehatan ini kan sangat serius karena kita sendiri belum tahu sampai kapan pandemi akan berakhir. Ya dulu kita sering saya bayangkan generasi saya membaca Snow White, cerita tentang Putri Salju itu yang berselisih, lalu ada kutipan mirror on the wall, who is the prettiest of them all itu.
cermin-cermin di dinding, katakan padaku siapa yang paling cantik di antara mereka. Nah, sekarang kita bisa bikinkan TikToknya tuh, mural-mural on the wall, who is the stupidest of them all. Mural-mural di dinding, siapa yang paling dungu di antara mereka? Ya. Maka jawabannya adalah sacetan. Balik. Baik, terima kasih Bung. Ini cukup, saya kira mudah-mudahan saja kita bisa membantu para viewer kita untuk meningkat imunitas tubuhnya, karena di tengah situasi seperti ini pun ternyata kita masih bisa melihat sisi yang menarik dari kita. Ya, mereka yang kekurangan kopi silahkan cari sacetan dulu. Oke, baik. Sip.